Kamu tahu nggak? Apa? Nih, aku dari tadi lagi coba troubleshooting buat wifi internet kan. Tapi aku nggak paham harus pakai apa. Kamu tahu nggak harus pakai apa? Pakai modulasi aja. Apa itu? Nih, aku jelasin ya. Modulasi itu Open System Interconnection yang merupakan kerangka kerangka konseptual yang membagi komunikasi data menjadi 7 lapisan. Nah, setiap lapisan itu mempunyai fungsi yang bekerja secara berurutan untuk memudahkan data biar bisa dikirim, diproses atau diterima dengan benar. Nah, modulasi ini berfungsi untuk standar internasional yang memudahkan interoperabilitas antar perangkat, protokol, dan sistem jaringan dari berbagai vendor. Oh, jadi ini tadi punya 7 layer, 7 lapisan. Iya. Coba aku cari deh 7 lapisannya biar aku juga paham apa yang kamu maksud. Tiga. Oke. Jadi di sini, oh iya Safa, bener banget. Ya iya, dia tuh dibagi jadi 7 layer ya. Oke, aku mulai paham. Aku boleh sambil jelasin juga nggak, biar aku juga makin paham. Jadi pertama itu di layer 1 kita punya physical. Jadi anggap ini Chocopie di dalam box Chocopie. Nama device-nya adalah Chocopie device, ya kan? Dan ini aku pengen mindahin Chocopie ini ke dalam mangkok. Tapi versi softwarenya, bukan hardwarenya. Nah, aku menggunakan layer physical pertama adalah kabel tersebut. Nah, anggap ini kabel. Set, nah kan. Nah, itu udah masuk tahap 1. Nah, pas kita masuk layer kedua, nih lihat nih, biar kamu juga bisa jelasin ke aku lagi di lain waktu. Di data link ini tuh dia kayak semacam apa tuh namanya? Dia yang bertanggung jawab gimana cara untuk mencari data tersebut gitu kan, untuk mencari data ini untuk pergi ke destinasi yang dia tuju. Iya, bener kan? Iya benar. Nah, baru abis itu masuk ke network ini udah masuk ke arah-arah internet kan. Makanya pas dia masuk network ini dia dibilang mencari IP address. Jadi dia mencari untuk ke IP addressnya itu dia paling cepatnya lewat mana. Nah, baru deh di sesi keempatnya yaitu transport, layer keempat. Dia itu untuk transportnya dia harus siap-siap buat transport kan. Nah, terus di sesi kelima, karena kalau kata Bu Rizka semua di dalam internet itu butuh sesinya masing-masing, jadi dia menunggu waktu. Oh, sudah sesinya. Baru di sesi layer ke-6 adalah presentation. Dia si Chocopie ini sudah siap untuk dipresentasikan di device lainnya. Lalu untuk layer ketujuhnya adalah application. Jadi dia sudah teraplikasi di dalam program-programnya. Kayak misalnya di web browser atau kalau misalnya di sini katanya bisa di email atau hypertext atau HTTPS atau HTTPS. Gitu kan, bener kan? Iya. Wah, jadi Chocopie-nya bisa pindah secara mudah. Apalagi yang harus ditanyakan ya? Nah, jadi di sini kan kalau misalnya tadi yang aku udah bilang juga ya, pas aku juga baca dari penjelasan layernya, ternyata emang benar kalau misalnya aku pengen benerin troubleshooting wifi ini kan aku harus pakai OC model. Tapi aku bingung, ada kekurangan kelebihan nggak sih? Atau misalnya ada yang lain selain OC model gitu kan? Jadi kekurangan kelebihannya ada nggak sih OC model itu? Kamu tahu nggak? Soalnya kan kamu yang nawarin. Aduh, gimana sih, Sirhan? Masa zaman sekarang masih belum paham kelebihan kekurangan OC model? Jadi tuh OC model tuh punya beberapa kelebihan sama kekurangan kan. Yang pertama tuh dia
kelebihannya tuh strukturnya jelas, jadi gampang dipahami, terus dia juga sering dijadikan referensi dalam berbagai pemecahan masalah jaringan. Oh iya, pantasan makanya dikasih tahu Google juga disuruh pakai itu ya. Terus dia juga bersifat modular kan, jadi kalau misal ada perubahan di satu lapisannya, dia nggak akan mempengaruhi lapisan lain. Terus yang ketiga tuh dia berlaku sebagai standar global yang memfasilitasi interoperabilitas berbagai perangkat dan protokol. Yang terakhir tuh kelebihannya dia menjelaskan fungsi jaringannya tuh secara terperinci, jadi dia cocok buat proses desain sama dokumentasi. Tapi nggak cuma ada kelebihan doang, dia pasti juga punya kekurangan. Model OSI ini kekurangannya antara lain yang pertama tuh dia kurang praktis di implementasi nyatanya, karena kan zaman sekarang tuh mereka udah pakai jaringan modern kan, yang rata-rata pakai model TCP/IP atau bukan model OSI lagi. Terus yang kedua tuh dia berbagai fungsi lapisannya tuh sering tumpang tindih, misal di bagian session sama presentationnya. Sama yang terakhir dia tuh terlalu teoritis, jadi nggak sepenuhnya mencerminkan cara kerja sistem jaringan yang sesungguhnya. Itu aja masa nggak tahu sih. Maaf. Oh, jadi intinya dia lebih terperinci jelas ya. Yoi. Terus kalau bisa oh iya kan tadi yang udah dibaca juga layarnya dari 7 layer kan. Soal kalau misal aku baca lagi di setiap layer itu kan dia beda-beda. Jadi kalau misal satu layer bermasalah, stuck masalah di layer itu aja. Kayak itu loh, yang layer nomor 7 yang application. Itu kalau misalnya itu setahu kamu tahu attacking DDoS nggak sih? Buat DDoS. Nah, itu mereka cuma attack di situ aja. Tapi kira-kira ada nggak sih kayak percobaan kayak ada contoh nyatanya gitu selain yang tadi aja disebutin gitu, saya apa yang ingin aku lakuin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. teman-teman. Tadi kamu nanya kan soal pengaplikasiannya gimana? Iya, Nah, betul. itu model OSI itu sering banget kita temuin guys sebenarnya di kehidupan kita sehari-harinya. Terutama tuh pas kita pakai internet atau perangkat digital. Kayak contohnya nih ya, kalian mau ngirim pesen atau kayak mau mencetakkan dokumen-dokumen di kantor atau di sekolah itu bisa. Nah itu mereka bisa lewat perantara jaringan switch atau router. Jadi sistemnya itu bakal kayak ngutamain agar dia nggak rusak sama urutannya itu sesuai bener sampai tujuannya. Nah, data-datanya itu bakal ditampilin lewat aplikasi-aplikasi kayak WhatsApp. WhatsApp nih kan tadi mau ngirim pesan, itu bakal ditampilin di WhatsApp, atau nyetak dokumen bakal ditampilin lewat printer. Nah, jadi itu kan sering banget kan di kehidupan kita. Jadi model OSI ini tuh bener-bener berguna banget di sekitar kita ya. Karena kalau tanpa kayak 7 lapisan tadi, kita komunikasi digital itu nggak bakal berjalan dengan baik. Jadi gitu, terganggu. Keren banget. Ya, Iya. benar ya tadi yang dijelasin Safa ya. Iya, betul banget. Wah, Ya, keren gitu ya. banget. Nah, kan tadi ada kayak dia tuh lewat kayak jaringan sistem kayak switch atau router kan. Nah, dia ini punya juga nih wireless sama wire. Nah, dia tuh punya, kalau wirelessnya tuh dia kan lewat wifi. Kalau wire itu kayak kabel-kabelnya. Nah, dia tuh punya alat-alatnya. Alat-alatnya kira-kira apa aja ya? Sini. Kamu jelasin ya alat-alat model OSI apa aja? Yeah. Kalau alat-alat yang dibutuhkan di setiap layer model OSI itu kan beda-beda, karena per layer itu cara bekerja dan fungsi itu kan juga beda kan. Kalau di layer pertama atau fisikal, contoh alat itu kayak kabel TV, fiber optik, atau bisa juga antena wifi. Kenapa? Karena di layer pertama ini dia menggunakan sinyal secara fisik, dimana seluruh perangkat ini dia bakal berfungsi untuk mengirimkan dan juga memperkuat sinyal dalam bentuk bit. Nah, kalau di layer kedua atau data link, itu contoh alatnya tuh kayak switch sama bridge. Kenapa menggunakan switch dan bridge? Karena si switch dan bridge ini dia akan menangani fan, dan dia juga bakal memanfaatkan alat magnet. Karena alat magnet ini kan fungsi utama dari lapisan kedua. Terus kalau di lapisan ketiga atau network, itu contohnya router. Kenapa menggunakan router? Karena si router ini dia bakal ngatur, dia bakal menentukan jalur paket yang dia mau pakai berdasarkan IP address-nya, dan dia juga bakal bertanggung jawab atas proses routing. Kalau layer 4 gimana? Kalau di layer 4 atau transport, itu contoh alatnya kayak TCP sama UDP. TCP itu protokol dan modul dari software.
misalkan nanti si perangkat lunak itu dia bakal format, bisa mengkonversi, dia juga bakal mengkompresi, sama dia juga bisa sebagai keamanan data. Terus di layer terakhir atau di layer menuju application, serba data tuh ya kayak browser, aplikasi email, atau bisa juga layanan besar. Karena di lapisan ini itu tersedia langsung antar muka jaringan ke penggunanya. Oh, alah, jadi gitu. Makasih ya Makasih ya, Aisyah. Iya, Aisyah. Iya kan ya Safa ya? Iya dong. Kamu udah paham kan? Ah, paham banget. Akhirnya aku bisa paham setelah sekian lama aku bagus hidup. deh, bagus deh. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya buat kita Iya. semua. Di sini kita bisa tahu kan, bisa belajar bareng-bareng soal model OSIS. Betul tuh, betul. Makasih ya Safa. Makasih ya Airin. Makasih Lizzy. Makasih Aisyah. Jadi mungkin itu aja ya dari kami buat pembahasan model OSI-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putar, putar, putar. Waalaikumsalam. Wah, jadi gitu ya. Makasih ya Safa. Kok makasih? Meanwhile. Kamu tahu nggak? Sahabat. Lihat ya, aku pengen troubleshooting internet aku, tapi aku di sini mau aku harus Sahabat. Kenapa sih? Coba dengerin lagu ini. Tapi janji nggak boleh nangis kayak kemarin. Oke? Walau hati menangis. Nah. A few moments later.